Bab 741. CEO rumah sakit segera melangkah maju dengan hormat. Kami telah menunggu Anda, Tuan Johnston. Jared menjawab dengan acuh tak acuh, di mana dokter bedahnya. CEO segera menjawab, jangan khawatir. Saya telah meminta ahli bedah terbaik kami untuk menunggu di ruang perawatan. Jared mengangguk dan dengan cepat membawa Nicole masuk. CEO rumah sakit segera memimpin jalan untuk mereka berdua. Mereka segera sampai di ruang perawatan. Begitu Nicole masuk, dia melihat sosok berjubah putih. Melihat dari belakang, Nicole merasa dokter itu terlihat familiar. Mendengar suara itu, dokter menoleh ke belakang, dan saat mata mereka bertemu, Nicole langsung mengenali dokter tersebut. Itu kamu. Martin pun kaget melihat Nicole. Ia tidak menyangka pasien khusus yang membutuhkan perawatan darurat hari ini adalah Nicole. Aku tidak tahu kamu bekerja di rumah sakit ini. Nicole segera mengetahui bahwa dia merahasiakan praktiknya di rumah sakit ini dari ayahnya, Sebastian. Martin mengangguk dalam diam, memberi tanda pada Nicole untuk merahasiakannya. Jared melihat interaksi mereka dan bertanya, kalian saling kenal? Ya, kita pernah bertemu sekali. Nicole mengangguk. Mendengar jawaban Nicole, Martin merasa sedikit kecewa. Tapi setelah memikirkannya, dia menyadari kalau respon Nicole sepenuhnya normal. Mungkin sudah menonton cuplikan video pembalap nomor 16 tahun dan sudah mengenal Nicole sejak lama, namun Nicole belum terlalu mengenalnya. Jared memandang Martin dari atas ke bawah, mengira dia adalah salah satu pelamar Nicole. Dia kesal dengan banyaknya pria yang selalu mengelilingi Nicole. Martin duduk dan berkata, saya dengar kamu terluka. Awalnya, ia hanya mendengar kondisi pasien dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mengetahui Nicole sakit, dia menjadi cemas. Itu hanya luka kecil. Nicole tidak khawatir. Buka bungkusnya dan lihatlah, kata Jared. Melihat kerutan di dahi Jared yang terlihat lebih khawatir dibandingkan Nicole, Martin mau tidak mau meliriknya lagi. Dia penasaran dengan hubungan Jared dengan Nicole. Martin memberi isyarat agar Nicole duduk, melepaskan perbannya, dan memeriksa lukanya. Jantungnya berdebar kencang ketika dia menemukan ujung lukanya bergulir keluar. Lukanya disebabkan oleh benda keras seperti kaca, lukanya dalam dan dapat meninggalkan bekas luka jika tidak ditangani dengan baik. Wajah Jared berubah serius. Itulah sebabnya kami datang kepadamu. Bisakah kamu mengobatinya? Dia telah meminta Max untuk mencarikan ahli bedah terbaik di San Joto untuk Nicole. Martin mengangguk. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Dia membawa Nicole ke area perawatan dan mulai mendisinfeksi ulang dan membalut luka Nicole. Nicole tidak pernah berkedip selama perawatan. Martin melihat betapa tangguhnya Nicole dan merasa kasihan padanya. Dia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya Nicole yang dulu hingga sekarang dia kebal terhadap rasa sakit. Kalau sakit, kamu boleh bicara, katanya dengan suara pelan. Nicole tersenyum dan mengerucutkan bibirnya. Saya baik-baik saja. Jared merasa sakit hati melihat reaksinya. Namun, melihat perhatian Martin yang berlebihan pada Nicole, ia merasa kesal. Jared melirik Nicole dan berkata, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi kuat saat aku berada di sisimu. Mendengar itu sungguh mengharukan, dan Nicole tanpa sadar menatap Jared dengan mata berbinar. Baiklah. Dia terbiasa kesakitan, tapi tidak ada yang pernah menyuruhnya untuk tidak berpura-pura menjadi kuat. Dengan dia di sisinya, senang sekali dimanjakan. Martin melihat interaksi penuh kasih antara keduanya dan mulai merasakan hubungan yang tidak biasa antara Jared dan Nicole. Dia merasa iri, dan tangannya yang sedang mencuci pakaian gemetar. Hal ini membuat Nicole terluka. Saat itulah dia mengerutkan kening. Bab 742. Martin langsung merasa bersalah. Maaf, aku akan berbicara lebih lembut. Baiklah. Nicole mengangguk. Hati-hati. Jared tidak terlalu senang dan merasa nyaman dengan Martin. Tidak ada yang pernah mengancam Martin seperti ini, dan dia sedikit kesal. Namun, dia bertahan demi Nicole. Setelah mengoleskan obat, Martin membalut lukanya. Keterampilan medis Nicole mungkin lebih tinggi dari Martin, tetapi Martin mungkin lebih memperhatikan detail. Jika diberi pilihan, Nicole tidak akan peduli dengan cedera ringan ini. Namun, Nicole tidak ingin Jared membujuknya,
jadi Jared mengikutinya ke rumah sakit. Saat ini, ternyata keadaannya tidak terlalu buruk. Setelah lukanya sembuh, Nicole akan memoleskan obat khusus, dan bekas lukanya akan hilang. Hindari mengalami luka selama beberapa hari pertama, kata Martin. Baiklah, Nicole tahu semua akal sehat ini. Martin mengangguk puas melihat Nicole begitu patuh. Jared kesal saat melihat mereka berdua saling menatap. Ia masuk ke tengah-tengah mereka dan membawa Nicole pergi. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Baiklah. Nicole tidak lupa menoleh ke arah Martin dan mengucapkan terima kasih. Martin memandang sambil tersenyum, jantungnya berdebar-debar, tampak agak malu. Jangan sebutkan itu. Itu pekerjaanku. Jared mengerutkan kening dan membawa Nicole pergi, tidak membiarkan kata-kata pun diucapkan kepada Martin. Martin memandang Nicole pergi, merasa sedih. CEO rumah sakit datang. Apa kabar, Martin? Martin tersenyum. Jangan khawatir, saya sudah merawat luka pasien, dan tidak akan meninggalkan bekas luka. CEO rumah sakit itu tersenyum. Bagus, bagus. Biaya konsultasi kali ini tinggi, Anda akan mendapatkan bonus bulan ini. Martin mengangguk canggung, tetapi dia tidak peduli sama sekali dengan uang itu. Saya akan kembali ke lab sekarang. Ia tetap tinggal di sana hanya karena rumah sakit itu memiliki fasilitas penelitian medis paling maju di negara ini, dan yang paling ingin ia lakukan adalah penelitian medis. Baiklah, begitulah. CEO rumah sakit itu mengganti tangan dengan gembira untuk mempersilakan pergi. Martin kembali ke labnya, tetapi yang terlintas di pikirannya hanyalah wajah lembut Nicole. Ia memasuki lab dengan membayangkan, hanya untuk mendengar Joyce berbicara dengan tidak sabar di dalam. Ayah, aku akan melakukannya. Jangan terburu-buru lagi, oke? Dia melihat ke dalam dan melihat Joyce memegang telepon dengan mengenakan sarung tangan, membuka aktivitas sel di bawah mikroskop. Melihat Martin kembali dan ekspresi yang tidak terlalu senang, dia segera mengucapkan beberapa patah kata ke telepon dan menutup telepon. Sambil memasukkan kembali telepon ke sakunya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke mikroskop, dia mendengar suara Martin yang kesal. Apa yang kamu lakukan, Joyce? Mengganti sarung tangan sialan itu. Martin menonton dan merasa kesal saat Joyce hampir menghancurkan penelitiannya. Baru pada saat itulah Joyce menyadari bahwa ia telah mengangkat genggaman telepon itu tanpa melepaskan sarung tangannya. Bakteri pada telepon genggam itu sangat banyak sehingga dapat menarik subjek penelitian di dalam instrumen itu. Bab 743. Dia terlalu gugup dan melupakannya ketika Martin memandangnya. Maaf, aku terlalu gugup. Dia melepas sarung tangan dari tangannya dan membuangnya ke tempat sampah, lalu mendisinfeksi tangannya lagi dan memakai sarung tangan baru sebelum kembali ke posnya. Martin melihat tingkah rapinya, dan alisnya perlahan mengendur. Joyce mampu dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam bekerja. Namun, belakangan ini ia kurang fokus. Martin mengangkat satu alisnya. Hentikan apa yang kamu lakukan sekarang. Apakah Anda mengalami sesuatu akhir-akhir ini? Kamu terlihat kesal. Joyce menatap remaja berambut gelap itu. Memikirkan perkataan ayahnya, dia tersenyum dengan ekspresi sedih yang pas di wajahnya. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Ayah Joyce menyalahkan dia atas kegagalan keluarga McCarthy memenangkan tender terakhir. Namun Joyce tahu Martin tidak suka mendengar orang mengeluh terus-menerus, sehingga ia tidak pernah melampiaskan kekesalannya di hadapan Martin selama beberapa hari terakhir ini. Dia depresi di dalam, tapi pura-pura tidak peduli di luar. Jangan khawatir, bukan masalah besar. Martin memandangnya, tidak terlalu yakin. Benar-benar. Joyce mengangguk, tapi jauh di lubuk hatinya, dia berharap pria itu terus bertanya. Dia ingin menceritakan situasi keluarganya dan melihat apakah pria itu dapat membantu. Yang mengejutkan, ekspresi Martin berubah saat melihatnya menganggukkan kepala. Dia menatapnya dengan tangan disilangkan. Kalau begitu, jangan pernah melakukan kesalahan kecil itu lagi. Atau, keluar saja dari labku. Dia berteriak padanya tanpa emosi. Kekhawatiran terbesar Martin adalah pengawasannya, dan dia tidak akan mentolerir siapapun karena hal itu. Meski Joyce adalah partner dan teman sekelas terbaiknya,
bukan tidak mungkin bisa menggantikannya jika perhatiannya terus-menerus teralihkan. Dia bisa disingkirkan. Joyce tertegun, ekspresinya berubah. Semuanya tidak berjalan sesuai imajinasinya. Martin sudah tidak tahan lagi saat melihat wanita itu tertahan di tempatnya. Kamu ingin pergi sekarang, kembali bekerja sekarang. Joyce selalu berpikir bahwa dia dan Martin adalah tim tangguh Sanjoto, dan bahwa Martin akan memperlakukannya secara berbeda dan menghiburnya ketika dia dalam masalah, tanpa menyangka bahwa dia akan dikeluarkan dari lab. Dia menatap Martin dengan tidak percaya. Melihat dia tidak bercanda, matanya langsung memerah, dan dia kembali ke posisinya tanpa berkata apa-apa. Ada beberapa orang Yaman dalam kelompok itu. Karena Joyce adalah satu-satunya wanita di sana, mereka bersikap toleran terhadapnya. Kevin tidak terlalu senang melihat Martin melakukan hal ini pada Joyce. Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh, Martin? Martin memandang Joyce dan berjalan ke arahnya seolah dia sedang mendengarkan Kevin. Khawatir Joyce tidak mendengar dengan jelas, dia membungkuk dan berkata dengan suara datar, keluar, istirahat, dan kembali. Nanti, Joyce tersanjung dan menatapnya. Dia tahu bahwa Martin masih peduli padanya. Terangannya menguasai dirinya, dan air mata mengalir dari matanya. Dia memandang Martin, ingin mengatakan sesuatu. Kevin dan beberapa orang lainnya mengira Martin sangat ingin Joyce keluar dan beristirahat, jadi mereka membuang muka dengan puas. Namun kurang dari 10 detik, mereka mendengar suara Martin yang menggelegar. Kotoran, Joyce, air matamu menetes ke bidang fokus. Keluar dari sini. Dia memintanya untuk keluar karena dia takut wanita ini tidak mampu menahan air matanya. Joyce kehilangan kendali dan menatap wajah Martin yang menghina dengan kaget. Dia tidak tahan lagi dihina, bangkit, dan lari keluar laboratorium. Setelah dia pergi, Martin kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi wajah yang tidak terselubung dan penuh kebencian. Seolah memikirkan sesuatu, dia berdiri lagi, bergegas ke pintu, dan berteriak, ambil cuti dan jangan kembali lagi selama beberapa hari ke depan. Bab 744. Joyce ragu-ragu saat mendengar suara Martin, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia berlari lebih cepat. Siapa yang mau cuti? Bukankah cuti berarti aku tidak memerlukan penelitian? Martin tidak begitu peduli padaku. Namun Martin tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Joyce. Kali ini, hal itu seharusnya memberi pelajaran. Jika Joyce masih belum bisa memfokuskan pikirannya pada eksperimen, ia tidak akan dibutuhkan dalam waktu, karena hal itu hanya akan membebani Martin. Dia melihat ke beberapa orang yang tersisa dan menunjuk seorang anak laki-laki berambut merah dengan bintik-bintik di wajahnya. Gantilah Joyce untuk membantuku. Anak laki-laki itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk dan pergi. Toleransi mereka terhadap Joyce hanyalah sebuah sikap sopan, bukan ukuran betapa pentingnya Joyce, karena mereka semua tahu bahwa Martin adalah tokoh inti tim. Setelah semuanya kembali normal, Martin kembali ke tempat duduknya. Sambil melanjutkan penelitiannya, ia merasa lebih baik lagi ketika teringat dalam ingatan ketika Nicole datang untuk mengobati lukanya. Nachel berada di dalam pesawat, mengamati laporan keuangan kuartal tersebut dengan sedikit ekspresi kepuasan di wajahnya. Asistennya yang duduk di sebelahnya tiba-tiba berkata, sesuatu terjadi pada Lloyd. Apa yang terjadi? Nachel tampak terkejut. Lloyd telah menjadi sumber penghidupannya sejak keluarga Holder memulai bisnis hiburan. Lloyd juga sangat berhati-hati dan sejauh ini tidak membuat kesalahan. Mengapa hal-hal terjadi begitu saja saat saya berada di luar negeri hanya selama 2 hari? Media melaporkan Lloyd menyelamatkan seorang mahasiswa pada perayaan ulang tahun Royal Creek Institute. Ada foto-foto dirinya menggendong seorang gadis, mirip gadis ini penting baginya. Nachel mengerutkan kening saat mendengar nama Royal Creek Institute. Dia segera menyadari sesuatu dan mencibir. Kurasa dia bertemu gadis itu di sekolah. Terakhir kali dia bertemu Nicole di sebuah pesta, Nachel memiliki kesan yang baik tentangnya. Ditambah lagi kenyataan bahwa orang yang paling disayangi putra-putranya selama ini adalah Nicole, yang telah menghabiskan banyak waktu bersamanya, Nachel tidak ingin berhenti. Dia terdiam sesaat lalu berkata kepada asisten di belakangnya,
hubungi Ana sekarang dan minta dia menghubungi media atas namaku dan menutup-nutupi kejadian ini. Asisten itu menyapanya dengan hormat, pergi, lalu kembali lagi sambil membawa alat komunikasi tipis dan portabel serta menyerahkannya kepada Nachel. Telepon berdering, dan suara Ana yang tersanjung terdengar berkata, "Ada yang bisa saya bantu, Nachel?" Nachel berbicara dengan suara dingin saat dia menjelaskan masalah itu kepada Ana dengan hati-hati. Sebelum menggantung diri, Nachel bertanya, apakah gadis yang menyelamatkan Lloyd bernama Nicole? Ana mengangguk tak percaya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kau kenal Nicole? Kalau tidak, mengapa Nachel bertanya tentang nama gadis itu? Kecenderungan alami Nachel terhadap gadis-gadis pintar bukanlah rahasia di industri ini. Mungkinkah Lloyd telah memperkenalkan Nicole kepadanya, dan dia sudah punya rencana? Tidak ada. Nachel tidak mau menjawab pertanyaannya, tetapi langsung menutup telepon. Dia tidak khawatir tentang Nicole, tapi Lloyd. Dia merasa cemas. Gara-gara Nicole, Lloyd telah melakukan kesalahan, yang sungguh tidak terduga. Dia takut Lloyd akan kehilangan dirinya sendiri. Dia telah menyelidiki dan mengetahui bahwa Nicole berpacaran dengan Jared. Jika Lloyd patah hati karena itu akan membunuh. Jika harapan adalah pertanda mengecewakan, lebih baik daripada berharap. Bab 745. Namun dengan apa yang diketahuinya tentang Lloyd, dia hanya bisa kembali setelah dia berusaha sekuat tenaga. Nachel menatap langit jernih bagaikan air yang terbang melewati jendela luar dengan sedikit ekspresi kesal di wajahnya. Jika jalannya salah, seseorang seharusnya tidak meneruskan ke arah yang sama. Namun, dia kehilangan Lloyd saat itu dan sekarang merasa bersalah padanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan apapun yang diinginkannya. Jadi, meskipun saingan Lloyd adalah Jared, dia akan bekerja keras demi putranya. Nachel mendesah lelah. Saat menyerahkan laporan di tangannya kepada asistennya, matanya melihat sebaris teks dalam laporan itu. Anggaran untuk pemilihan pemeran utama wanita dari universitas-universitas ternama telah dicairkan. Seolah mengingatkannya akan sesuatu, dia memikirkan perkiraan usia Nicole, dan matanya berbinar. Dia segera mengangkat teleponnya dan menelepon dengan kegembiraan yang tak tersamar di matanya. Jared telah membawa Nicole kembali ke vilanya. Karena cedera yang dialami Nicole dan kondisi di asrama, Jared memaksa Nicole untuk meminta cuti dari Ibu Emerson dan memintanya untuk tinggal di vilanya. Nicole pun tidak merasa kesal. Villa Jared adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa lengah. Terima kasih. Nicole menatap Jared dengan penuh rasa terima kasih. Jared masih merasa cemburu. Aku sudah menyelidiki latar belakang Martin. Bukankah dia putra Tuan Wyans? Nicole mengangkat alisnya, tidak menyangka Jared bertindak secepat itu. Aku baru bertemu dengannya satu kali. Nicole hanya berbicara tidak jelas mengenai masalah itu. Ekspresi Jared sedikit muram. Kudengar dia mengunjungi rumahmu baru-baru ini. Nicole tersenyum, tidak menyangka bahwa dia sudah mengetahuinya. Ya. Melihat senyumnya, dia menjadi semakin kesal dan menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa. Apa yang dia lakukan di rumahmu? Nicole belum pernah melihat Jared begitu peduli tentang apapun, jadi dia memutuskan untuk membuatnya penasaran. Coba tebak. Jared merasa sedih. Tuan Wyans adalah calon gubernur, dan dia sangat peduli padamu. Dia mungkin datang ke sana untuk melamarmu. Nicole tak kuasa menahan tawa, terhibur oleh betapa imajinatifnya Jared saat ia merasa cemburu. Aku tidak tahu kalau kamu seorang novelis. Melihatnya menertawakannya, Jared menjadi marah. Dia mendorongnya ke sofa dan menekannya ke bawah. Aku tidak bercanda. Dia tampak begitu serius sehingga Nicole tenggelam dalam tatapan matanya. Dia tersenyum tak berdaya. Singkirkan pikiran-pikiran liarmu. Aku milikmu sendiri. Kata-kata sederhana itu telah menghilangkan semua kekesalan dan kecemasannya. Jared merasa frustrasi dengan rasa tidak aman yang dialaminya akhir-akhir ini. Sekarang dia akhirnya tenang. Dia menatap wajah Nicole, yang hanya berjarak 1 kaki darinya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menciumnya. Nicole tidak menolak saat dia menciumnya. Dia juga membalas tindakannya, tetapi itu canggung. Namun, Jared sangat senang. Setelah mendapat tanggapan darinya, ia pun senang dan memeluknya lebih erat.
Rasanya seperti 1 abad telah berlalu sebelum Jared melepaskannya. Dia menatap wajahnya yang memerah dan tersenyum nakal. Ada kemajuan. Nicole semakin tersipu saat Jared menggodanya. Ia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Jared. Ini kemajuan besar, loh. Bab 746. Keesokan harinya, Jared mengirim Nicole ke sekolah. Dalam perjalanan, Jared membuat perjanjian dengan Nicole, ingin dia menjauh dari Gary dan Zeke dan melarangnya menemui Martin. Klaus, yang sedang mengemudi dan mendengarkan hal ini, tercengang. Dia belum pernah melihat bosnya begitu pencemburu dan kurang percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan Jared, Nicole tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku mengerti. Dia tidak menganggap serius perkataannya tetapi hanya menganggapnya lucu. Jared juga tampak seolah-olah tidak bisa menahan diri. Di gerbang sekolah, ketika Nicole keluar dari mobil, Jared mengikutinya. Kenapa kamu keluar dari mobil? Kamu bisa mengantarku ke sini saja. Dia tidak ingin Jared mengikutinya ke gerbang sekolah, karena itu akan menarik perhatian yang tidak perlu. Ada hubungannya dengan Tuan Ellison. Dia tampak serius tetapi berpura-pura misterius dan tidak menceritakan apapun padanya. Nicole mengira itu masalah pekerjaan dan tidak bertanya lagi. Saya akan pergi ke kelas sekarang. Jared mengangguk lalu pergi bersama Klaus ke kantor Tuan Ellison. Nicole memperhatikan kepergiannya, dan ia merasa sedikit bingung. Namun, ia tidak mengatakan apapun dan langsung menuju ke kelas. Tak lama kemudian, Jared tiba di kantor Tuan Ellison. Kepala sekolah, Thomas Ellison, terkejut karena Jared akan datang menemuinya pagi-pagi sekali. Ia bangun sambil tersenyum. Kenapa kamu punya waktu untuk datang? Jared nampaknya ingin sekali mengunjungi kantorku akhir-akhir ini. Jared tersenyum. Saya di sini dengan tujuan tertentu, Tuan Ellison. Dengan itu, dia meminta Klaus untuk mengeluarkan teleponnya dan memutar video untuk mata Tuan Ellison. Tuan Ellison bingung, tidak tahu apa yang ingin ditunjukkan Jared kepadanya. Ia melirik video itu. Ternyata itu adalah video Nicole yang menyelamatkan Gary kemarin. Di bagian kedua video, ada klip sosok yang melarikan diri di latar belakang. Tuan Ellison terkejut bagaimana Jared mendapatkan rekaman ini. Apa yang kamu inginkan, Jared? Jared tidak membuatnya terus menebak. Keadilan untuk pacarku. Tuan Ellison terkejut lagi, menatap Jared dengan mata terbelalak. Nicole pernah menolaknya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Jared akan menjalin hubungan. Kamu dan Nicole. Anda menebaknya dengan benar. Jared tidak menyangkalnya. Saya tidak ingin mengganggu Anda untuk hal sepele seperti itu, tetapi saya juga tidak ingin menginjak kaki Anda. Jadi saya serahkan saja pada Anda, Tuan Ellison. Ada sedikit nada mengancam dalam suaranya. Jika Tuan Ellison tidak menghadapinya, dia akan menghadapinya. Dia hanya ingin Tuan Ellison menyelamatkan mukanya. Tuan Ellison mengenal Jared, yang dewasa dan tertutup namun tidak pernah mengungkapkan pikirannya. Hal itu mengejutkannya. Jared akan menghadapinya karena Nicole. Itu menunjukkan betapa pentingnya Nicole bagi Jared. Pada titik ini, keinginannya agar Nicole menjadi cucu menantunya sirna. Dia tahu Harvey tidak akan pernah bisa mengalahkan saingan seperti Jared. Kau berhasil, bisik Tuan Ellison. Aku akan menanganinya. Nicole adalah murid terbaik di sekolah kita, dan aku pasti akan melindunginya. Jared merasa senang dan tenang, mengetahui bahwa Tuan Ellison juga peduli pada Nicole. Karena Jared sudah ada di sini, Tuan Ellison berkata, saya sudah memikirkan proposal kerjasama yang Anda sebutkan terakhir kali. Saya ingin tahu apakah Anda masih tertarik. Hal ini mengejutkan Jared, karena Tuan Ellison belum pernah memberikan jawaban pasti sampai saat itu. Bab 747. Jared bertanya-tanya mengapa Tuan Ellison tiba-tiba berubah sikap setelah mengetahui spesifikasi dengan Nicole. Dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah Tuan Ellison tahu sesuatu tentang Nicole. Namun, dia merasa tidak pantas untuk bertanya karena kesepakatan di antara mereka juga merupakan hal yang wajar. Asalkan Anda setuju, seseorang akan segera menyerahkan kontraknya. Tuan Ellison langsung mengangguk. Terima kasih. Saya akan meminta Harvey untuk menghubungi Anda mengenai kerja sama ini.
Harvey, cucumu. Jared terkejut, tetapi dia pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Selama 6 bulan terakhir, Ellison telah mempercayakan hampir semua bisnisnya kepada Harvey. Bagaimanapun, Harvey adalah satu-satunya cucunya, dan orang tua Harvey telah tiada. Jadi, Ellison sangat ingin menyerahkan perusahaan itu kepada Harvey. Ya, apakah ada yang salah dengan itu? Tanya Tuan Ellison dengan bingung. Tidak, menurutku anak muda mungkin tidak mampu menangani tanggung jawab seberat itu. Jared mengerutkan kening. Bagaimanapun, Harvey masih mahasiswa tingkat 2 di Royal Creek Institute dan belum lulus. Coba saja, dan kamu akan tahu. Aku akan mengambil alih jika Harvey tidak bisa mengatasinya. Tuan Ellison meyakinkannya. Jared tidak bisa berkata apa-apa selain setuju. Baiklah, kalau begitu, maka kuharap kerjasama kita akan berhasil. Bagus. Tuan Ellison tersenyum dan merasa lega. Dia pikir kalau Jared benar-benar berkencan dengan Nicole, dia harus bekerja sama dengannya. Jika tidak, dia akan mendapat masalah jika Jared tidak ada di lain waktu. Jared memandang Tuan Ellison yang tersenyum lebar namun pikirannya sulit ditebak. Setelah membahas kerja sama dengan Tuan Ellison, Jared pergi. Tuan Ellison mendesah saat melihat Jared pergi. Sayang, pria dari keluarga Johnston ini sangat beruntung. Dia akan tumbuh lebih kuat dengan Nicole di sisinya. Henry Johnston tidak punya kesempatan. Saat itu, Nicole sudah tiba di kelas dan mendapati Vivian tidak ada di tempat duduknya. Begitu Nicole duduk, Lulu mendekatinya dan berkata, "Ku dengar Vivian sakit. Dia pasti terlalu malu untuk datang ke sekolah." Nicole tidak peduli. Tidak masalah bagi kami apakah dia datang atau tidak. Kau benar. Lulu menjulurkan lidahnya dan pergi mengumpulkan pekerjaan rumah. Saat itu, Gary datang dan menatap Nicole dengan rasa bersalah di matanya. Maaf, aku sudah memeriksa pengawasan sekolah kemarin tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tidak seorang pun pernah melihat Gary menyerah dan meminta maaf kepada siapapun. Namun, hari ini dia melakukannya, yang mengejutkan semua orang. Mereka semua berasumsi bahwa Gary mengambil waktu berbeda kali ini karena Nicole telah menyelamatkan hidupnya. Jadi, mereka semua menjadi lebih menghormati Nicole. Namun Nicole tidak menyadari apa yang mereka pikirkan. Ia hanya menatap Gary dengan tenang. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Gary mendesah. Kau terluka hanya karena aku. Keluargaku yang menyediakan sistem pengawasan sekolah. Tapi penyabotase itu sengaja menghindari semua kamera pengawas. Dia telah melakukannya. Melihat semua rekaman keamanan tetapi tetap tidak membuat kemajuan. Nicole tahu si penyabotase pasti akan menghindari semua kamera keamanan. Baiklah, aku akan menyelidikinya. Gary kembali ke tempat duduknya dengan rasa kecewa. Ia tahu Nicole mungkin bisa melakukan apa yang diinginkannya, tetapi ia tetap merasa bersalah karena tidak bisa membantu. Jack dan Wayne saling berpandangan, terkejut dengan tindakan bos mereka. Mereka belum pernah memahami diri mereka di depan orang lain sampai sekarang. Sepertinya dia sangat peduli pada Nicole. Hari ini adalah hari pertama Nicole menjadi pengawas kelas. Ia harus mengurus banyak urusan dan melaporkan ke serikat siswa. Jadi hari ini adalah hari tersibuk sejak Nicole datang ke sekolah ini. Stanley tampak gembira dan bersemangat, menghampiri Nicole untuk mengucapkan selamat-selamat karena dia datang ke pertemuan mewakili kelas B kelas 11. Bab 748. Dia telah mendengar tentang Nicole yang menjadi pengawas kelas. Dia benar-benar memenuhi harapannya. Terima kasih, Stanley. Nicole tersenyum lembut. Ini hari pertamamu di sini, jadi kurasa kamu belum mengenal banyak orang. Tapi tidak apa-apa. Tanyakan saja jika Anda tidak yakin. Baiklah, Nicole menerimanya dengan senang hati. Stanley mengundang Nicole ke ruang konferensi Serikat Mahasiswa. Begitu Nicole masuk, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Harvey, Edwin, Snow, Raine, dan bahkan Preston, serta LR, putra paman ketiganya, tergabung dalam perkumpulan mahasiswa. Nicole mengangkat satu alisnya, tapi tidak ada yang terkejut. Karena dia tahu orang-orang dari keluarga Riddle semuanya luar biasa, masing-masing dari mereka adalah ketua kelas atau anggota serikat siswa.
Snow dan Raine terkejut melihat Nicole. Keduanya juga menjadi pengawas kelas di kelasnya masing-masing. Mereka dapat bergabung dengan perkumpulan mahasiswa karena nilai mereka yang sangat baik. Di sisi lain, Nicole baru saja datang ke sekolah ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyingkirkan petahana dan menjadi pengawas kelas sendiri, dan bergabung dengan serikat mahasiswa. Jadi Raine sedikit kesal. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Sebenarnya yang ingin ia sampaikan itulah yang membuat Nicole berhak duduk dalam rapat serikat mahasiswa. Namun, ia tak mau ribut karena ada pengawas kelas lain dari jurusan SMA dan perguruan tinggi. Stanley tidak peduli dengan apa yang Raine katakan, dan dia dengan sungguh-sungguh mengatakan, Vivian dari kelas B kelas 11 telah mengundurkan diri sebagai pengawas kelas karena kesalahannya. Nicole sekarang menjadi pengawas kelas baru. Dia akan mengambil alih tugas di serikat mahasiswa. Tolong beri dia sambutan hangat. Semua orang yang hadir tahu bahwa Nicole adalah saudara perempuan Stanley, Samuel, dan Spencer, dan mereka segera memberinya tepuk tangan meriah. Edwin semakin antusias dan bertepuk tangan dengan antusias. Nicole telah memberikan bantuan besar padanya dan Preston sebelumnya. Sekarang dia menjadi anggota perkumpulan mahasiswa, Edwin akan mengenalnya lebih baik nanti. Harvey tidak melakukan apapun selain menatap Nicole. Dia tidak menyangka gadis yang dikaguminya bisa bergabung dengan serikat mahasiswa secepat itu. Jantung Edwin berdebar kencang saat melihat sorot mata Harvey. Perasaan Harvey terhadap Nicole semakin dalam. Jika Harvey mengetahui bahwa Nicole adalah Lucifer, dia tidak akan bisa lepas dari kegilaannya pada Nicole. Edwin sedikit mengkhawatirkan Nicole. Preston memberi isyarat pada Nicole. Duduklah di sini. Nicole melihat tempat di sebelah Preston dan dengan gembira berjalan mendekat. Raine dan Snow menatap tajam ke arah Preston, membenci kakak laki-laki mereka karena lebih mengutamakan orang luar daripada mereka. Nicole baru saja duduk ketika tiba-tiba seseorang mendobrak pintu. Maaf, aku terlambat. Norah lah yang datang membawa peta di tangannya. Dia memandang Stanley dengan nada meminta maaf. Wajah Stanley berubah dingin saat melihat Norah. Duduk. Norah kesal. Ini adalah pertemuan OSIS pertamanya sejak dia meninggalkan rumah. Dia tidak menyangka Stanley akan memperlakukannya lebih dingin dari sebelumnya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berjalan ke meja konferensi dan duduk, hanya untuk melihat wajah Nicole. Mengapa kamu di sini? Norah tampak terkejut dan cemburu. Melihat sorot mata Norah, Nicole tersenyum. Kita hanya dipisahkan oleh kelas A. Apa kamu tidak tahu kalau pengawas kelas kita sudah berganti? Norah tertegun mendengar apa yang dikatakan Nicole, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin? Bukankah Vivian adalah pengawas kelas? Bagaimana Anda bisa menjadi pengawas kelas? Preston tidak terlalu senang dengan Norah. Apa kamu tidak tahu kalau Nicole mendapat peringkat pertama di kelasmu dalam tes ini? Karena hasil akademis Vivian jauh lebih buruk daripada Nicole, guru kelas harus diganti. Preston segera mendapat dukungan dari semua orang. Pergantian anggota serikat mahasiswa adalah hal biasa. Lagi pula, wali kelas setiap kelas berharap agar pengawas kelas mempunyai nilai dan kemampuan yang baik, sehingga pengawas kelas setiap kelas biasanya diangkat berdasarkan kinerja. Namun Norah merasa iri melihat Nicole menjadi pengawas kelas. Dia bekerja keras untuk mempertahankan posisinya sebagai ketua kelas. Namun Nicole baru saja datang ke sekolah, namun mampu menyingkirkan Vivian dan menjadi pengawas kelas. Ia selalu merasa bahwa satu-satunya kelebihannya di hadapan saudara laki-laki dan orang tuanya adalah posisinya sebagai pengawas kelas. Sekarang dia tidak memiliki keuntungan lagi setelah Nicole juga menjadi pengawas kelas. Bab 749. Nicole, cepat duduk. Stanley tidak sabar. Dia sudah terlambat. Namun, dia masih saja mengulur waktu, membuang-buang waktu kita. Baiklah. Nicole membencinya. Namun, dia hanya bisa mengatupkan giginya saat dia duduk. Mata Nicole tampak murung saat menatap Norah. Dia tidak yakin apakah Norah terlibat dalam kejadian kemarin. Sementara itu, Stanley mulai memimpin rapat. Ia mulai mengatur sentuhan akhir perayaan ulang tahun sekolah. Ia juga membuat beberapa penempatan baru. Nicole memutar penanya sambil mendengarkan penjelasan Stanley.
Ia akan berhenti dan menuliskan poin-poin penting. Preston terkesan dengan keseriusan Nicole. Hanya butuh 1 hari baginya untuk beradaptasi dengan peran pengawas kelas. Dan dia bahkan tampak seperti mengerjakannya dengan mudah. Dia memang dilahirkan untuk menjadi pengawas kelas. Tak lama kemudian rapat pun berakhir. Stanley menyimpulkan, itu saja. Ini tugas selanjutnya. Yang terpenting adalah pengembangan olahraga. Semua kelas harus dipersiapkan. Baiklah, Presiden. Semua orang setuju. Stanley melirik Nicole. Ia mengadakan rapat hanya setelah melihat Nicole setuju, seperti yang lainnya. Semua orang merasa lega setelah itu. Para senior dari jurusan universitas adalah yang pertama pergi. Snow mencoba mengimbangi langkah Harvey. Namun, ia tiba-tiba berhenti saat mencapai pintu. Ia lalu berbalik dan berbicara kepada Nicole di depan umum. Nicole, selamat. Semua orang tak berdaya menahan diri agar tidak terdiam sejenak. Mereka merasa Harvey tertarik pada Nicole saat mereka memikirkan rumor-rumor yang mereka dengar. Di sisi lain, Snow merasa terhina. Dia hanya bisa berbalik dan meninggalkan ruang rapat. Raine sangat marah saat menatap Nicole. Dia bahkan berhubungan dengan Harvey. Setelah Harvey berbalik dan pergi, Raine tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan nada sarkastis. Gadis tercantik di sekolah. Lebih seperti pelacur. Kau bahkan merayu Harvey. Nora senang mendengarnya. Dia tidak bisa tidak setuju dengan Raine secara tidak langsung. Nicole, kamu harus menyatakan dengan sopan. Mendengarkannya seperti nasihat. Namun, sebenarnya yang dia maksud adalah Nicole tidak senonoh. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Nicole. Preston tidak suka saat Raine mencoba mempermalukan Nicole. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Video sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa Harvey mengaku kepada Nicole. Bagaimana itu bisa menjadi kesalahan Nicole? Setelah mendengar apa yang dikatakan Preston, orang banyak menyadari bahwa itu bukan salah Nicole. Mereka menyadari bahwa Harvey lah yang mengambil inisiatif. Preston menambahkan, jika kamu tidak mampu mempertahankan kekasihmu, jangan salahkan karisma gadis-gadis lain. Suaranya tetap dingin. Preston pergi bersama Edwin setelah mengatakan itu. Edwin, yang berjalan di belakang Preston, menimpali, kau benar. Semua orang di ruang rapat merasa bahwa mereka berdua benar-benar ada. Kerumunan itu menatap Raine dengan tajam. Mereka yakin dia cemburu. Semua orang pergi. Raine menghentakkan kakinya dengan marah. Nicole tidak peduli. Dia berbalik dan segera pergi. Raine dan Nora merasa kecewa. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Nicole. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, Nora memarahi, wanita jalang. Benar, tapi semua orang ada di dalamnya. Geram Raine. Namun detik berikutnya, Raine melirik Nora saat ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengapa aku berbicara padamu? Kau bukan lagi bagian dari keluarga Riddle. Kau tidak boleh berbicara padaku. Dia berbalik dan pergi tepat setelah mengatakan itu. Perkataan Raine bagaikan menghiasi wajah Nora. Nora langsung marah besar. Wanita jalang, kamu pikir aku mau bicara dengan orang bodoh sepertimu? Raine tidak berguna. Kalau tidak, aku akan menyingkirkan Nicole. Sekarang sepertinya saya harus melakukannya sendiri. Bab 750. Nicole sedang berjalan kembali ke kelasnya. Dia mendengar orang-orang mengobrol saat dia berjalan menyusuri aula. Lulu sangat senang saat melihat Nicole masuk ke dalam kelas. Nicole, sudahkah kamu memeriksa media sosialmu? Nicole terdiam beberapa saat. Saya tidak peduli tentang apapun di sana. Datang dan lihat ini. Berita yang diposting oleh Anna Washington menjadi viral. Nicole mengerutkan kening saat dia dengan tenang duduk untuk membuka aplikasi media sosialnya. Lulu dan June segera menghampiri Nicole. Mereka melihat berita-berita yang sedang trending di media sosial. Orang-orang masih membicarakannya secara online. Media membocorkan foto Lloyd menggendong Nicole di perayaan ulang tahun Royal Creek Institute kemarin. Namun, tidak ada yang tahu perusahaan media mana yang melakukannya. Sontak, banyak netizen yang mengomentarinya. Lloyd menyelamatkan seorang gadis cantik di sekolah. Apakah dia seorang pelajar? Menurutku Lloyd tidak punya rasa keadilan.
Lloyd, apakah itu Lloyd yang sedang kupikirkan? Orang-orang yang berkomentar di atas, berhati-hatilah. Kudengar dia bukan wanita cantik biasa. Sepertinya dia sudah mengenal gadis itu sebelumnya. Mungkinkah itu pacar Lloyd? Nicole kesal saat melihat komentar yang dibuat-buat. Lloyd terlalu impulsif. Dia membuat kita mendapat masalah lagi. Untungnya, manajer Lloyd, Anna, dengan cepat mengunggah siaran pers untuk menjelaskan situasinya. Siaran pers menyebutkan bahwa Lloyd terkesan dengan penampilan Nicole. Itu sebabnya itu membantunya. Orang-orang di bagian komentar mengubah pendapat mereka dengan cepat. Saya seorang mahasiswa dari Royal Creek Institute. Dia adalah gadis tercantik di sekolah kami. Kemampuan akting dan kepribadiannya bagus. Itu menjelaskan mengapa Lloyd menyukainya. Saya mendengar tim produksi datang untuk memilih aktris utama untuk drama mereka, Lukewarm. Tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya telah menonton video penampilannya. Dia sangat cantik. Nicole terkejut. Kapan aku mendapat begitu banyak perhatian publik? Itu akan merugikannya. Wajahnya belum pernah diekspos seperti ini. Bagaimana aku bisa menjalankan misiku setelah ini? Dia terus membaca bagian komentar. Beberapa orang membalas komentar sebelumnya. Mereka mendukung Clue yang dipecat oleh tim produksi. Sebelumnya, Clue hebat. Dia mendapatkan perannya di Lukewarm dengan cara yang bermartabat. Saya tidak yakin apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemampuan akting seorang pemula bisa lebih baik dari Clue? Tim produksi harus mengembalikannya. Orang-orang yang jeli pun tertawa melihat komentar tersebut. Jelas Clue menyewa tentara dunia maya untuk menulis komentar guna memanfaatkan gelombang ini. Lagi pula, Clue hanya berakting di beberapa drama populer sejak debutnya. Dramanya diterima dengan baik. Banyak orang bersedia membayar untuk drama tersebut. Namun, sulit untuk mengatakan bagaimana kemampuan aktingnya hanya didasarkan pada beberapa drama. Namun, banyak orang yang meragukannya. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi hingga Clue dipecat oleh Nachel. Banyak orang mencoba mencari jawabannya di internet, namun kebanyakan tidak berhasil karena kejadian tersebut terjadi di negara bagian Nottingbrook. Meski Clue sedang naik daun, Nicole masih sangat populer. Banyak yang mengunggah foto dirinya tanpa riasan semasa sekolah secara online. Netizen pun heboh. Sontak, banyak netizen yang menandai Anna. Mereka merasa Nicole sempurna untuk peran aktris utama dalam Lukewarm. Kegembiraan Lulu, June, dan yang lainnya bertambah saat mereka menelusuri bagian komentar. Nicole, sepertinya departemen penyutradaraan Lloyd datang untuk memilih aktris utama. Anda mungkin menjadi aktris utamanya. Nicole melirik Lulu. Dia tahu Lulu bahagia untuknya. Namun, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Hal-hal itu tidak penting baginya. Nicole mengangkat kepalanya sambil menatap Lulu dengan tenang. Aku tidak ingin menjadi aktris utama, ucapnya dingin. Semua orang tiba-tiba membeku. Lulu bertanya-tanya, mengapa? Ini adalah hal yang bagus. Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk memasuki dunia hiburan dengan cepat dan bahkan menjadi aktris populer baru.